Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah wa wala. Insan BP Jam Sostek dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya alhamdulillah pada kesempatan malam ini kami kembali lagi ya salam dengan saya Ahmad Nu'man, kemudian hadir juga Bapak Hamdillah Kosasi selaku Ketua Yayasan Al-Maghfirah juga. Masya Allah, Pak Kos izin boleh didekatkan. Iya, Assalamualaikum Pak Kos. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Pak Kos ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah luar biasa. Khair. Al-khair, Masya Allah. Ada juga guru kita bersama, Guru Luqmanul Hakim Marzuki. Beliau adalah Ketua Yayasan Al-Kalam dari Menteng Dalam. Masya Allah. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Mungkin muda aja Guru. Masya Allah. Awet tua. Awet tua. Awet tua. Di paling pojok sana dengan gamis hijau ada Ustadz Ahmad Fauzan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. beliau seorang pakar atau kemudian praktisi ilmu fikih. Kita sengaja datangkan dari Pondok Pesantren Al-Itqon Jakarta Barat khusus untuk karena pada malam ini Pak Hamdillah Kosasi, Guru Lukman, kita sama-sama akan membahas tentang zakat fitrah atau zakat fitri. Sebab sebentar lagi Idul Fitri nih Guru Lukman. Betul. Alhamdulillah Kosasi. Sebentar lagi kita akan beberapa hari lagi lah Idul Fitri, Masya Allah. Tanggal berapa, Ustaz? Insya Allah sih ya tanggal 1 1 Syawal. Syawal. 1 Syawal. Nggak kejebak saya. Alhamdulillah, pemirsa Insan BP Jam Sostek dimanapun Anda berada, tonton video ini sampai habis. Insya Allah nanti banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Kita akan sama-sama mengulas tentang zakat fitri. Apa saja kesalah kaprahan yang terjadi di tengah masyarakat, insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Ahmad Fauzan. Juga kita akan sama-sama membahas tarhib Idul Fitri. Bagaimana ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan penuh semangat, penuh gairah. Jangan sampai kemudian kendor lagi nanti di setelah Ramadan tiada, di setelah Ramadan pergi. Itu nanti akan dibahas oleh Guru Luqmanul Hakim Marzuki. Baik hadirin, pemirsa Insan BP Jam Sostek dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi Idul Fitri, Pak Ustadz Fauzan ya. Kita langsung aja nih ya, langsung aja Pak Alhamdulillah ya. Sebentar lagi kan Idul Fitri nih. Oke. Ustadz Fauzan, tentu kita tahu selain kewajiban kita berpuasa, ada kewajiban zakat fitrah atau zakat fitri nih Pak Ustadz Fauzan. Kira-kira Pak Ustadz Fauzan tolong dibahas sedikit lah, 5 menit aja coba. Bagaimana sih kewajiban zakat fitrah atau zakat fitri itu Pak Ustadz Fauzan? Silakan Pak Ustadz Fauzan. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, ini Ustadz Ahmad Fauzan, seorang praktisi ilmu fikih, Alhamdulillah Kosasi, Guru Lukman. Beliau dari Pondok Pesantren Al-Itqon Jakarta Barat. Beliau alumni dari sana. Tahun 2000 berapa Pak Ustadz dia itu? 2018. 2018 ya, 30 tahun yang lalu kalau Jauh saya. tahun yang lalu. Jauh tahun yang lalu. Beliau ini juga sudah sering masuk komisi Bahthul Masail atau istilahnya Pak Ustadz Fauzan itu satu kelompok untuk berdiskusi tentang ilmu fikih gitu ya Pak Ustadz Fauzan ya. Jadi sengaja kami datangkan Pak Ustadz Fauzan ini untuk sudut pandang atau perspektif seorang santri gitu tentang zakat fitrah ini. Kita akan sama-sama berbincang. Kemudian sebelum lanjut Ustadz Fauzan, mohon izin, ada sampingnya nih Guru Luqmanul Hakim Marzuki yang sudah tidak asing lagi nih di layar kaca BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah. Beliau adalah salah satu pemateri yang sering kali muncul di layar handphone Anda. Kalau Anda buka YouTube-nya Al-Maghfirah BP Jam Sostek itu, insya Allah beliau banyak sekali di sana. Ustadz Luqmanul Hakim Marzuki, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Kalam di Menteng Dalam di daerah Jakarta Selatan, Masya Allah. Dan juga yang sudah tidak asing lagi, Al-Ustadz Hamdillah Kosasi ini. Beliau adalah Ketua Yayasan Al-Maghfirah, sekaligus juga Asisten Deputi Hubungan Industrial Human Capital BPJS Ketenagakerjaan. Kita doakan guru-guru kita ini, Pak Ustadz Hamdillah Kosasi, Pak Ustadz Luqmanul Hakim Marzuki, juga Ustadz Ahmad Fauzan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di penghujung Ramadan seperti ini, Pak Ustadz sekalian, kita
akan memberikan pembekalan wawasan kepada insan BP Jam Sostek di rumah atau dimanapun lah. Kemudian untuk kita seperti biasa ya Pak Ustadz, alhamdulillah ya, bahwa kita setiap dari tahun ke tahun selalu memberikan pembekalan wawasan berupa podcast atau video-video pendek ya. Memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada Amin. seluruh insan BP BPJS Jam Ketenaga Sostek. Amin. Kerjaan. Melalui podcast sederhana ini ya Pak Ustadz, alhamdulillah. Betul, Ustaz. Tentu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini menjadi amal baik kita, catatan Amin, ya Rabb. kebaikan di hari kiamat kelak. Amin. Pak Ustadz, Amin. alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung ke Ustadz Fauzan ya Pak, alhamdulillah ya. Kita langsung ke Ustadz Fauzan. Pemirsa insan BP Jam Sostek yang dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa selain berpuasa di Ramadan itu ada kewajiban kita yaitu membayar zakat ya, membayar zakat. Zakat apa sih Pak Ustadz? Kan setiap bulan kita udah dipotong-potongin tuh zakat mal gitu katanya kan, zakat penghasilan. Beda ini beda. Ini adalah zakat fitri atau zakat fitrah. Gimana penjelasannya? Silahkan kita berikan waktu kepada Ustadz Ahmad Fauzan, falyatafaddol masykuro. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa sekalian, kebetulan hal ini merupakan suatu yang sudah tahunan sebetulnya. Ya, dari tahun ke tahun Dari ya tahun Pak ke Ustadz, tahun. ya. Zakat itu perkara yang dari tahun ke tahun dan kewajiban bagi setiap umat muslim gitu. Jadi suatu hal yang sudah selayaknya harus diketahui Nah, hukum-hukumnya gitu. Betul. Karena oke, kita tahu bahwa kita wajib mengeluarkan zakat, terutama zakat fitrah umpama yang rata-rata setiap orang punya kewajiban itu. Iya. Tapi kan bagaimana tata caranya? Ini yang penting sebetulnya. Jangan Betul. sampai kita keluarkan zakat, kita merasa bahwa diri kita sudah menunaikan zakat, padahal ada hukum-hukum yang tidak tepat lah. Sehingga begitu. pada hakikatnya zakatnya sebetulnya belum tertunaikan dengan sempurna gitu. Jadi kalau misalkan kita asal mengeluarkan harta saja tanpa mengetahui teknis, mekanisme dan ilmunya, itu pada sejati dan hakikatnya zakat yang kita keluarkan ya dianggap sia-sia gitu Pak Ustadz. Seolah-olah dianggap sia-sia karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Katakanlah seperti sholat lah gitu. Iya. Iya. Pak Ustadz mohon izin arahnya lebih. ke Oh gitu. Iya, mohon izin. Siap. Nah, kemudian Pak Ustadz, kita tahu nih kan zakat fitri ini apa bedanya sih dengan zakat mal Pak Ustadz? Oke. Sebetulnya zakat tuh secara global terbagi dua. Secara global terbagi dua. Yang pertama itu ada yang namanya zakat mal, Zakat mal, zakat yang harta ya Pak Ustadz zakat ya? harta. Ada yang kedua yang namanya zakat fitri Zakat fitri. atau disebut juga zakatul abdan, zakatul badan. Zakat badan. Zakat badan. Nah, kalau mal ya mungkin kita rata-rata sudah tahu kalau contoh zakat mal itu kayak apa. Ya. Seumpama zakat mas perak, Oke. zakat perniagaan, Ya. ada lagi zakat barang tambang, ada lagi zakat binatang ternak dan sebagainya. Kalau di fikih kontemporer ada zakat penghasilan ya Pak Ustadz ya. Karena di insan BP Jam Sostek juga kita apa namanya melaksanakan zakat penghasilan gitu Pak Ustadz Kosasi ya. Ya betul Ustaz, melalui unit pengumpul zakat, bagian daripada Basnas yang alhamdulillah sejak tahun 2023 akhir kita sudah resmi menjadi UPZ Basnas. Alhamdulillah. Artinya memberikan kemaslahatan berlebih juga kepada umat Islam sekeliling kita gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi itu tadi zakat abdan, Itu zakat mal. Nah, Zakat mal. ada lagi yang namanya zakatul abdan atau zakat fitrah lah kita sebutnya. Zakat fitrah. Ada beberapa karakteristik antara dua zakat ini, punya karakteristik Karakteristik. punya karakteristik tersendiri. Oh gitu. Ya. Kalau zakat mal itu waktunya bisa kapan aja. Zakat mal bisa kapan Bisa aja. kapan aja. Yang penting sudah masuk yang namanya hitungan haul. Kalau dalam Hitungan bahasa haul. ilmu fikih itu haul. Haul itu siklus tahunan gitu ya. Siklus tahunan. Nah, ya. Itu zakatul mal. Kalau zakatul abdan itu waktunya tertentu. Zakat fitrah itu waktunya tertentu. Nah, Kalau zakat fitrah itu hanya di bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal. di Itu. awal bulan Di Syawal awal ya. bulan Syawal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
perbedaan mendasar dari dua zakat ini adalah kalau zakat mal itu pembayarannya dilakukan kepada mustahik tempat di mana harta itu berada. Oh gitu. Jadi semisalkan Pak Kosasi seorang pengusaha, amin. 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 Saya doain Ustaz ya. Amin. Kemudian punya pabrik di daerah Surabaya katakan. Ya baik. Iya. Sedangkan Pak Kosasi tinggal di Jakarta. Jakarta. Nah, maka ketika sudah berkewajiban untuk menunaikan zakat malnya, Mm-mm. nah, diberikan kepada mustahik yang ada di daerah Surabaya, gitu. Oh jadi nggak bisa dilempar Jadi gitu nggak Pak bisa Ustadz? dilempar. Misalkan kita punya pabrik di Surabaya, Pak Ustadz Kosasi punya pabrik di Surabaya, kemudian pengen berbagi dengan orang zakat mal saya, pengen misalkan zakat malnya 1 miliar misalkan gitu ya. Berarti berapa tuh omsetnya tuh? Wah itu udah Udah luar biasa. 1 miliar misalkan. Pengen berbagi zakat mal dengan sanak famili atau kerabat-kerabat fakir di daerah Jakarta, itu nggak bisa tuh Pak Ustadz. Nggak bisa. Sebab hartanya ada di Sebab Surabaya. hartanya ada di Surabaya. Oh, naam. Oke, lanjut Pak Ustadz. Itu zakat mal. Nah, kalau zakatul abdan atau zakat fitrah ini di mana badan kita berada? Di mana badan kita berada? Di mana badan kita berada? Nah, itu apa namanya patokan waktunya kapan tuh Pak Ustadz? Di mana badan berada itu patokan waktunya di kapan? Jadi begini, ketika kita berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah, waktu kewajiban menunaikan zakat fitrah itu ketika kita mendapati akhir Ramadan dan mendapati awal bulan Syawal. Oh, malam takbiran berarti. Malam takbiran. Oh, berarti kita malam takbiran misalkan lagi di rumah, ya kan? Malam takbiran lagi di rumah, sorenya masih di rumah, terus buka bersama di rumah misalkan gitu ya. Iya. Berarti itu pada saat itu dihitung kewajiban zakat Kewajiban kita zakatnya di tempat itu. Seumpama dia ada di Jakarta, maka bayarnya di Jakarta. Oh gitu. Kalau dia ada di Surabaya, ya bayarnya di Surabaya. Nah, Gitu. hitungan ininya Pak Ustadz, hitungan apa namanya tuh radiusnya tuh Pak Ustadz. Hitungan radiusnya ulama katakan itu seperti hitungan kebolehan qosor jama'. Oh, Gitu. 85 km. Ya sekitar 85 atau 90 kilo. Oh kurang gitu. lebih. Jadi kalau 85 90 berarti saya masih boleh bayar zakat di Bogor. puncak. masih. Puncak Pusat Kosasi ya. Masih di bawah 95. Oh gitu ya. 90 kilo. Puncak itu masih di bawah. Masih di bawah Masih 90. di bawah. Berarti masih bisa kita bayar zakat kepada orang-orang puncak. Masih bisa. Apalagi kalau di puncak punya pos kedua tuh. Pos kedua maksudnya rumah kedua maksudnya gitu. Nah, langsung lanjut nih Pak Ustadz. Menarik nih Pak Ustadz nih. Kemudian gini, tapi kan itu yang namanya waktu wajib ya. Waktu wajib kita bayar zakat, waktu wajibnya itu malam Takbiran. Ya. Pada faktanya kan yang bayar zakat fitrah itu dari awal Ramadan Pak dari Ustadz. awal Ramadan udah ada. Itu Iya, gimana tuh Pak dari Ustadz? pertengahan Ramadan, dari awal Ramadan udah ada. Nah itu nama ada yang ulama katakan disebut sebagai ta'jiluz zakah. Oh, takjiluz zakah. Iya. Menyegerakan zakat. Menjegerakan pembayaran zakat. Oke. Jadi yang kewajibannya harusnya ditunaikan ketika malam Takbiran. Nah ini kemudian ditunaikan sebelum itu. Sebelum itu berarti Iya, Ramadan. dari mulai awal Ramadan. Nah itu Dan gimana? itu boleh Pak Ustadz? Itu boleh. Tapi harus memenuhi syarat. Nah, ini Syarat. memenuhi syarat. Apa aja tuh Pak Ustadz? Syarat yang pertama nisabnya sudah terpenuhi. Nisobnya. Nisabnya sudah terpenuhi. Jadi sebenarnya ada perbedaan pendapat kalangan ulama tentang nisab zakat fitrah ini. Oh gitu. Gitu. Ada yang bilang zakat fitrah nggak ada nisabnya. Jadi siapapun yang hidup orang Muslim, Iya. dia hidup Mm-mm. mendapati akhir Ramadan dan awal bulan Syawal, ya wajib keluar zakat fitrah. Oh gitu. Siapapun itu Pak Ustadz. Siapapun yang hidup. Meskipun dia baru lahir 3 menit sebelum maghrib. Setelah 3 menit setelah maghrib 3 menit sebelum maghrib dia lahir. Hidup sampai terus malam malam ini, takbiran hidup. ya wajib dia keluar zakat fitrah Oh, dikeluarkan zakat fitrah oleh orang tuanya tentunya oleh ya. orang tuanya. Nah. Nah, itu. Jadi dapat nisab. Nisab. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu harus memenuhi syarat. Memenuhi syarat apa nih Pak Ustadz? Memenuhi syarat muzaki zakat.
muzaki zakat fitrah. Muzaki sebagai seorang yang mengeluarkan zakat fitrah. Heeh. Di antara syaratnya yang pertama Islam. Ya. Terus kemudian yang kedua merdeka. Itu udah jelas, orang Islam, orang merdeka jelas. Terus kemudian Merdeka berarti kalau budak tuh nggak wajib ngeluarin zakat, Pak Ustadz? nggak wajib ngeluarin zakat. Nggak dikeluarkan zakat oleh majikannya gitu, Pak Ustadz? Nanti ada tinjauannya. Ada tinjauan. Baik. Nah, kemudian syarat yang ketiga itu mempunyai kelebihan makanan atau harta yang diperlukan di hari raya dan malam hari raya. Oh, berarti deskripsinya seperti itu, Pak Ustadz ya. Iya. Artinya gampangnya gini lah, kalau di zaman sekarang orang-orang itu, Pak Ustadz Hamdillah, kayaknya insya Allah ya rata-rata lah ya, mayoritas kita kalau udah deket-deket Lebaran mah punya makanan semua kayaknya. Berarti jangan-jangan seluruh dari kita nih hampir lah ya, hampir katakan hampir gitu ya, itu punya kewajiban zakat gitu ya, gitu Pak Ustadz Ya, Kosasi. kalau dilihat dari masyarakat umumnya demikian, Zat. Tapi Iya. saya pernah juga tuh, Zat, Apa tuh? warga yang mungkin sebatang kara misalkan. Nah ini, Oh, gitu. Nah, ini yang luput dari pengamatan misalkan Pak RT gitu ya. iya pemerintah setempat gitu ya. Mereka itu yang orang tersebut tinggal Sendiri. bukan mukim sendiri. Oh bener. Mungkin dipikir karena bukan warga gitu ya. Iya. Jangankan zakat, makan pun mungkin susah. Nah, Ya Allah. itu yang terjadi di masyarakat. Kadang Iya. kita harus jeli ya. Kita lihat pengamatan sekitar. Nih Iya, kira-kira orang butuh, jangan zakat, butuh atau tidak. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri Ya Allah. ketika malam takbir, ya waktu masih remaja gitu Iya. ya. Ya seperti ada yang apa ya, sedih gitu di dalam bilik ya. Ya Nah, Allah. itu di Jakarta padahal. Masya Allah. Nah, itu mungkin ini kita harus banyak Melihat sosial lagi ya Pak iya, Ustadz Kosasi. banyak masyarakat, enggak sedikit, masih banyak juga masyarakat seperti Ya mudah-mudahan dengan adanya video podcast ini Pak Ustadz Kosasi bisa lebih membuka mata kita ke depannya tentang sosialis samping kanan kiri kita, dan kita lebih lebih care, lebih peduli terhadap mereka yang membutuhkan gitu. Kembali ke Ustadz Fauzan. Ustadz Fauzan, berarti kalau yang saya pikirkan begini, berarti kalau misalkan waktu kewajiban zakat kita adalah malam takbiran, sedangkan kita sudah bayar zakat di awal Ramadan, misalkan di tempat kita, mohon maaf, ngekos misalkan gitu ya, awal Ramadan udah langsung bayar aja daripada ntar lupa gitu, misalkan di tempat ngekosnya di Jakarta, sedangkan rumah dia di Jawa Tengah misalkan, kan udah lewat 90 km tuh. Iya. Malam takbiran dia udah ada di Jawa Tengah. Oke. Apakah zakat yang ia keluarkan di awal Ramadan itu angus, Pak Ustadz? Nah, kan tadi dibilang bahwa kewajiban zakat itu ketika dia mendapati malam Takbiran. Iya. Kemudian dia bayar itu masih di Jakarta di awal Ramadan. Betul. Iya. Nah, kemudian malam takbir dia ada di kampung. Nah, Tadi kan dibilang bayar zakat fitrah itu di mana badan berada. betul. Iya. Nah itu Ya. yang saya pikirkan tuh Pak Ustadz. Itu gimana? Apakah yang telah dibayarkan di Jakarta itu Hangus? hangus Nggak jadi? atau gimana? Jawabannya? Sebetulnya di dalam ada ulama bilang di kitab Syarah Yaqutun Nafis, Nah, beliau katakan law ajjala zakata wa huwa fi mahallin ma. nah, Jadi dari awal Ramadan dia udah bayar nih, masih di Iya. Jakarta dia udah bayar. Summa safaro minhu, kemudian dia pulang kampung. nah, Wa gorobat alaihi syamsu akhir yaumin min Ramadan. nah, Ya, dia pulang kampung udah malam takbiran. Ya, berarti kan tubuh dia ketika kewajiban pembayaran zakat fitrah ada di kampung. di kampungnya, Sedangkan tadi dia udah dibayar di Jakarta. Jakarta. Dan Iya. itu kampungnya dengan Jakarta lebih dari 90 km Iya. dengan catatan gitu Pak Ustadz ya. Lanjut Pak Ustadz. Maka ajza'ahu ma akhrajahu. Oh, ajza'ahu ma akhrajahu itu berarti cukup lah yang udah Cukup. nggak jadi angus. Nggak jadi angus. Jadi nggak jadi gitu. angus. Iya, nah. Jadi mau kapanpun pembayaran zakat fitrahnya, ya baik di awal Ramadan atau ketika mau takbiran, yang penting kita bayar kepada orang yang di mana kita berada. Jadi kalau mau bayar di awal Ramadan kita lagi di Jakarta, ya bayar di Jakarta. Nah. Mau bayar di malam takbiran kita lagi ada di Mekah, Saudi umpama, ya bayar di Saudi.
Oh gitu, ya ya ya. Kalau kita di zaman serba canggih seperti sekarang gitu, Pak Ustadz Kosasi, Guru Lukman, kan banyak tuh ya apa namanya, kita punya orang tua misalkan di kampung, kita telepon aja kan, Ma, Pak, nih saya transfer duitnya, tolong bayarin zakat di sono. Nah, itu jadi nggak tuh Pak Ustadz? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi gini, umpama saya ada di Jakarta, Nah, kemudian orang tua ada di kampung. Ya. Saya mau bayar zakat fitrah, saya nggak mau bayar di Jakarta deh. Ya, saya mau bayar di kampung aja. Nah, itu nggak bisa. Oh. Karena posisi badan dia adanya di Jakarta. Oh, nah kepada siapa saja zakat fitri ini bisa kita bayarkan Pak Ustadz? Sebetulnya ada 8 golongan ya. 8 Ada 8 golongan. Tapi Asnaf Samaniyah itu tuh Ahmad ya. Asnaf Samaniyah yang disebutin di Quran. Ya. Tapi ketika melihat realita zaman sekarang, setidaknya paling tidak yang paling memungkinkan untuk kita dapati bayaran zakat itu mustahiknya fakir, miskin. Itu paling tidak. Paling tidak hanya itu Ya, aja hanya tuh ya. itu. Untuk yang lain mungkin agak susah. Ada mungkin tapi susah. Karena secara definitif mungkin di terminologi ilmu fikih seperti misalkan ghorimin, kemudian mu'allafatu qulubuhum gitu ya Pak Ustadz ya. Dan juga misalkan seperti Ibnu Sabil wa fi sabilillah, ini ada definisi yang perlu dipenuhi gitu Pak Ustadz ya. Iya, dan agak sulit sepertinya mendapati orang-orang yang kayak gitu. Iya, yang memenuhi kriteria memenuhi dan standar kriteria fikih itu ya. Maka Baik. siapa yang berhak menerima zakat? Yang tadi saya bilang paling tidak ada dua. Ada dua, Di fakir zaman atau sekarang miskin. ini. Siapa Fakir atau orang miskin. fakir itu Pak Ustadz? Sebetulnya gampangnya orang fakir itu dia punya kebutuhan harian itu 100.000. Iya. Tapi Misalkan dia punya kebutuhan harian 100.000, itu bukan untuk diri dia doang. Jadi kebutuhan harian untuk diri dia dan untuk orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Yang wajib ditanggung nafkahnya. Siapa aja yang wajib ditanggung Yang nafkahnya? wajib Pak ditanggung Ustadz? nafkahnya itu istrinya, Istri, ya. anak, Kemudian anaknya yang masih kecil, yang belum balik tuh, yang belum balik. Kemudian bapaknya. Bapaknya. Kalau bapaknya udah nggak mampu untuk kerja, Maka wajib dinafkahi maka wajib itu ya. anaknya wajib nafkahi. Kemudian ibunya. Ibunya. Nah, kemudian yang terakhir anak yang sudah dewasa tapi tidak mampu untuk bekerja. Oh gitu ya. Berarti 5 golongan itu yang kita wajib tanggung nafkahnya itu, yang kita tanggung nafkahnya itu kita bayarkan zakat juga gitu. Kita Pak bayarkan zakat juga. Jadi yang tadi saya bilang umpama punya duit 100.000. Oke. Oh ya, tadi kita kembali ke fakir itu siapa? Fakir itu siapa? Punya duit 100.000. Nah, apakah 100.000 ini mencukupi untuk orang-orang tadi, diri dia sendiri dan orang-orang tadi? Kalau tidak mencukupi, kurang dari setengahnya. Umpama kebutuhan mereka 100.000, mereka hanya mampu menghasilkan duit dalam sehari itu 40 atau 30.000. Ya, Kan itu kurang dari setengah. Itu Ya. fakir. Oh, itu fakir. Nah, kalau miskin setengah atau lebih. Oh, atau Jadi- pas-pasan misalkan. Atau pas-pasan. Oh, berarti saya miskin saya. Setengah atau lebih. Umpama kalau fakir tadi kurang dari setengah kebutuhan, kalau miskin itu setengah atau lebih dari setengah kebutuhan. Dari kebutuhan. Kalau kebutuhannya tadi kita perkirakan 100.000, dia punya penghasilan 70.000, nah itu miskin. Iya. Walaupun sebetulnya ada beberapa perincian, ada beberapa perincian yang kita kayak ini sebetulnya dalam sudut pandang kita, ini orang Miskin. kaya. Oh, kaya Ini malah. orang kaya malah. Padahal ternyata dalam definisi Ternyata fikih. dalam fikih itu orang miskin, bahkan bisa jadi fakir. Oh. Ini yang gorimin atau yang apa ini? Ustaz? Enggak, Ini masih yang fakir. Masih yang fakir Masih yang miskin. fakir, Pak Ustadz. Masih yang fakir miskin. Ah, seru sekali Ada ini. yang seperti itu ya? Nah ini yang terkadang ya mohon maaf bisa dibilang luput dari pandangan kita gitu kan. Nah, Saya kasih contoh. Ada orang punya harta tapi nggak punya kerjaan. punya harta nggak punya Nggak punya kerjaan. kerjaan. Oke. Tapi hartanya itu nggak hanya berupa duit. Oke. Dia punya Sawah, apa namanya? kontrakan. Dia punya rumah, katakan Rumah, Ya, nah. harta. Rumahnya rumah yang layak lagi. Nah, saya kasih contoh, umpama yang banyak sekarang lah, para ustadz, para kiai, mereka punya kerjaan, nggak? Ya rata-rata nggak punya. Oh, mereka hanya yang ngajar aja Mereka gitu. ngajar.
Oh, ngajar itu bukan diartikan sebagai sebuah pekerjaan ya? Iya, iya. Apakah ketika ngajar dikasih sangu kan belum tentu. Iya, seikhlasnya. Iya, seikhlas ya. Oh, Ya artinya oke. artinya itu nggak dianggap sebagai satu pekerjaan lah gitu. Oke, lanjut. Tapi dia punya harta. Ya harta itu tadi pemberian orang, Iya, iya, pemberian naam. orang itu. Iya, Itu kan iya. harta dia. Mm-mm. Terus dia punya rumah. Naam. Ya. Terus dia punya kitab. Itu kitab mungkin kalau kitab-kitab kiai itu kita kalau bayangkan harganya bisa lebih mahal dari mobil-mobil yang ada. Oke, lanjut. Ya, kan bisa aja kayak gitu. Mm-mm. Berarti kan kalau kita pikir, loh kiai kaya sih. Punya rumah, Iya. kitabnya banyak, Iya. terus dapat harta dari Iya. pemberian orang gitu kan. Mm-mm. Tapi sebetulnya itu bisa dianggap sebagai orang fakir atau orang miskin. Oh, gitu. Tapi dengan berbagai nanti Tinjauan. tinjauan Ya, lagi. naam. Tapi intinya banyak sebetulnya orang fakir dan orang miskin yang luput dari apa pandangan kita. Iya, naam. Nah, kemudian ulama akhirnya bikin kesimpulan gini. Ketika kita yakin bahwa orang itu fakir atau miskin, itu selesai urusan. Kita kasih ke dia, selesai. Ya, karena kita yakin. Tanpa perlu kita cari tahu secara mendalam ini bener fakir apa enggak gitu, nggak Nah, perlu gitu Pak Ustadz. Itu persoalan yang kedua. Bagaimana kalau kita tidak yakin kalau dia fakir atau miskin? Naam. Ya. Tapi ada dugaan dia fakir atau ada dugaan dia miskin, tapi belum yakin aja. Beda sama yang pertama. Kalau pertama kan udah yakin, udah jelas. Nah, gimana? Udah kita kasih aja. Nggak perlu ditanya, kamu orang miskin bukan? Kamu orang fakir bukan? Mana buktinya? Cukup menduga gitu Cukup Pak Ustadz. menduga. Kasih, udah selesai. Oh, selesai begitu aja. Nah, kalau sekarang kita kan ngebayarnya itu bukan kepada objek langsung gitu Pak Ustadz ya. Langsung ini orang fakir nih, saya bayar misalnya bayar zakat, ukhriju zakat al-fitri misalkan gitu kan. Tapi kita bayarnya kan ke masjid Pak Ustadz. Itu gimana sih Pak Ustadz? Ini yang sebetulnya menjadi persoalan juga sih. Berarti kita nggak bayar ke objeknya kan? Kita malah bayar ke panitia gitu Pak Ustadz. Panitia zakat itu gimana sih Pak Ustadz tuh? Persoalan panitia zakat itu nanti ada kriteria khusus, ada syarat-syarat khusus sehingga bisa dianggap sebagai panitia zakat. Oke. Salah satu kriterianya adalah panitia tersebut adalah panitia yang punya SK resmi dari pemerintah. Waduh, repot. Minimal katakan dari pemerintah kecamatan lah gitu. Berarti dari Basnas, UPZ tadi. Dari UPZ Basnas. tadi. Dari UPZ Basnas. yang sudah dilegitimasi oleh Basnas. Dari Basnas. Wow. Sebagai Sebagai amil zakat. amil zakat fitri. Amil zakat fitri, petugas zakat. Tapi emang zakat fitri ada amilnya Pak Ustadz? Sebetulnya yang asnaf 8 itu termasuk zakat mal dan zakat fitri. Oh gitu. Oke. Gitu. Nah, ini menarik nih Pak Ustadz ya. Berarti yang kita bayarkan kepada maksudnya gini Pak Ustadz. Udah selebar kampung dah istilahnya kalau kata orang Betawi nih ya, insan BP Jam Sostek, pemirsa dimanapun Anda berada, udah selebar kampung, dimanapun kita bayar zakat fitrah ya kemana? Udah sono gidah bayar zakat fitrah ke masjid ya gitu guru ya. Iya. Ke musola. Padahal kan mereka kan kemudian mereka ya akan mengumpulkan secara kolektif zakat fitri atau zakat fitrahnya para masyarakat, baru mereka edarkan gitu. Baru mereka edarkan. Yang jadi pertanyaan paling mendasar saya Pak Ustadz, bagaimana niat mengeluarkan zakatnya? Kayak kan kalau nawaitu an ukhrija zakatal fitri itu saya niat mengeluarkan zakat fitri. Sedangkan kita mengeluarkannya bukan kepada si panitia ini. Kita maksudnya niatnya saya nitip gitu. Apakah perlu ada sigot atau redaksi lain dalam mengucapkan niat itu Pak Ustadz? Meskipun kita tahu ya bahwa niat itu mahalluha al-qalbu, ada di dalam hati. Cuma ini biar lebih ilmiah aja gitu. Silakan Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Jadi gini, kita ini masih ada benang merah ke yang tadi sebetulnya. Gimana persoalan panitia zakat? Tadi sudah dikatakan kalau misalkan panitia zakat itu mendapatkan SK resmi dari pemerintah. Berarti sah dianggap sebagai panitia zakat. Ya. Tapi kalau tidak mempunyai SK resmi dari pemerintah, katakan seperti amil-amil yang banyak ada di masjid-masjid sekitar masyarakat kita ya. Iya. Nah, itu tidak dianggap sebagai amil zakat. Oke. Nah, itu pertama. Kemudian ada konsekuensi
Heeh. Konsekuensi ketika dia menjadi amil resmi, bagaimana hukumnya? Konsekuensinya bagaimana? Ketika dia bukan amil resmi, bagaimana konsekuensinya? Kan gitu. Nah, kalau amil resmi gimana? Kalau amil resmi nanti yang harus mereka lakukan adalah ini yang repot sebetulnya. Saya akui ini repot. Amil resmi itu harus memberikan zakat yang ada Mm-mm. kepada semua golongan yang berhak menerima zakat. Wah, ini repot ini. Ya, oke. Kedelapan Kedelapan asnaf. ini harus terpenuhi Harus terpenuhi. 8-8-nya. Ya, yang ada kalau misalkan yang ada cuma 6 ya berarti 6. Oh. Kalau yang ada 8. Artinya asnaf yang ada harus kena. Harus Oke, dapat oke. bagian. Oke. Itu pertama. Yang kedua, bagian yang diberikan ke asnaf-asnaf itu harus rata. Umpama fakir itu dapat bagian per orang 8 liter lah kalau beras, atau kalau zakat mal uangnya 5 juta. Nah, berarti yang lain miskin juga sama. Oh gitu. Gitu. Oke. Enggak. Jadi gini Pak Ustadz. Kalau misalkan kemudian kita ke masjid nih, bawa kita nih kan kayak saya punya anak 2, istri 1. Berarti saya bawa beras nih ke mana tuh? Ke masjid. Bawa beras ke masjid apa bawa beras ke orang-orang fakir nih Pak Ustadz? Karena kan kita nggak tahu nih orang fakir aja di mana. Maksudnya tolong cariin dah orang fakir itu, apakah kita perlu mengubah redaksi yang kita keluarkan gitu Pak Ustadz dari ucapan. Saya ini masih keterkaitan sama yang tadi. Itu kan selesai tadi tuh. Itu untuk masalah panitia yang resmi. Agak repot kan? Yang belum resmi belum. Nah, ini ya. Ini soalan yang belum resmi yang terjadi di masyarakat banyak. Bagaimana statusnya? Kan tadi kita bilang bahwa itu tidak dihitung sebagai amil zakat. Ya. Kemudian ketika kita ngasih ke dia, statusnya apa? Nah, mereka bisa dianggap sebagai wakil. Oke. Mereka bisa dianggap sebagai wakil. Wakil. Nah, kemudian nanti ada konsekuensi lagi dari hukum bahwa mereka itu wakil. Bahwa ketika kita menyerahkan zakat ke mereka, nah, itu harus diniati bahwa saya mewakilkan zakat ini ke kamu untuk dibagikan kepada orang yang mustahik. Gitu. Berarti perlu diucapkan nggak ini saya tolong saya nitip nih zakat nih gitu ya kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan gitu. Ini mengenai pengucapan dalam lafaz atau dalam hatinya itu ulama sebetulnya berbeda pendapat. Tapi untuk kita anggap sebagai kemudahan. Dan ini dibolehkan oleh para ulama. Cukup sebetulnya kita bilang, tolong bayarin zakat saya dan zakat orang-orang yang menjadi tanggungan saya. Itu jadi. Oh gitu, cukup. Jadi ketika nyerahin, tolong ya nih zakat saya tolong disampaikan ke mustahik sama zakat buat tadi keluarga saya itu. Oh Udah gitu. jadi. Oh jadi. Dan Oke. penyerahan itu niat itu, lafaz itu harus diucapkan oleh si muzaki, Si yang memberikan zakat itu. Oke. Baik Pak Ustadz. Yang dikeluarkan dari zakat fitri itu apa? Yang kita belum kita bahas nih. Apa yang kita keluarkan? Yang dikeluarin dari zakat fitri itu ulama 3 sebetulnya 4 mazhab sepakat bahwa dari makanan pokok. Makanan pokok. Sebanyak 1 sok atau 4 mud atau gampangnya kalau di takaran orang Indonesia itu 2,5 kilogram. 2,5 kilogram itu kan densitas tuh, beratnya ya berarti, bukan volume. Kalau volume kan 3,5 liter. 3,5 liter. Ya gitu ya. 3,5 liter bukan berarti 3,5 gram 3,5 kilogram gitu kan. Karena 2,5 berapa tadi? 3,5 liter itu hitungan volume liter kan. Kalau densitas atau beratnya 2,5 kilogram. 2,5 kilo. Jadi yang lebih aman itu densitas ya Pak Ustadz ya. Beratnya ya Pak Ustadz ya. Ihtiyat ya kita lebihin nggak apa-apa. 3 kilo lah 3 kira-kira. kilo lah nggak apa-apa. Oh gitu. Berarti anak saya 2, istri saya 1, berarti 3 kali 4 12 kilo. 12 kilo aja. 12 kilo. 12 kilo aja gitu Pak Ustadz ya. Oh gitu ya. Nah, itu zakat dari makanan pokok. Ya, Kalau makanan pokok kita kan nasi, berarti beras gitu ya. Dan niatnya kapan? Niatnya itu bisa ketika kita naker. Bisa juga ketika kita langsung Beli. ngasih ke Pas kita beli bisa nggak Pak Ustadz?
Pas kita beli kan kalau di supermarket itu kan tinggal ngambil. tinggal Iya, ngambil. tinggal ngambil. Ya, intinya ketika kita misahin ini zakat buat saya, ini zakat buat anak saya, ini zakat buat istri saya. Itu nggak apa-apa di situ niatnya. 2,5 kilogram itu hitungan minimal kan Pak Ustadz? Hitungan Artinya kalau kita pengen lebihin boleh. Nggak jadi masalah. Oke, berarti gitu ya. Nah, ini pertanyaan paling klasik nih Pak Ustadz Kosasi, Guru Lukman. Gimana Pak Ustadz? Boleh nggak bayar zakat fitri pakai duit? Nah itu dah. Ini klasik banget ini. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya coba ke belakang apa yang soal niat tadi nih. Nah, siap. Nah, jadi niat itu nawaitu an ukhrija fitri itu Zakat al-fitri, bukan pada kita memberikan barangnya beras ini kepada si amil tadi. Itu ya. yang kalau ke amil ya. Oh, kalau ke amil ya. Kalau ke amil tadi petugas zakat iya ketika kita ngasih itu. Nah, Tapi kalau langsung ke yang mustahik, langsung kita nih face to face, itu boleh dua pilihan. Pertama pilihannya ketika nakrin, ya pilihan kedua ketika ngasih langsung. oh gitu. Ya siap. Nah, singkat saja Pak Ustadz. Boleh nggak bayar zakat fitri pakai uang? Ulama 3 mazhab selain Imam Abu Hanifah itu sepakat tidak boleh mengeluarkan zakat fitri dinominalkan dengan Dikonversikan dikonversi dengan nominal uang. Oke. Ulama 3 mazhab sepakat. Tapi- Kemudian kan adalah termasuk Imam Hanafi dan kemudian ulama-ulama kontemporer yang mereka semua berpandangan dengan kebutuhan masyarakat akan uang, gitu kan. Tapi hemat saya sebagaimana mengutip pendapat para ulama dan guru-guru saya, termasuk diantaranya dijelaskan oleh Habib Salim Asy-Syathiri. Beliau katakan sebetulnya kalau untuk kita mau hati-hati, ya zakat berasnya dikeluarin, zakat uangnya dikeluarin. Oh gitu. Kan gini. Jadi karena- uang juga, beras juga. kadang gini, ya ini apa Preferensi pribadi. ganjelan sebetulnya Oh, saya gitu, iya. Nah. terhadap argumentasi orang-orang yang mengatakan bahwa masyarakat lebih butuh uang Daripada beras. daripada beras. Hmm. Kalau kata saya kok kita mau bagi orang kok milih-milih. Nah, Gitu. Ya udah kalau mau bagi orang, kenapa nggak bagi berasnya juga, duitnya uangnya juga. juga? Ya. Gitu. Ini lebih pandangan yang lebih terbuka sih sebenarnya. Iya. Nah, artinya untuk zakat ya, pemirsa ya, zakat fitri untuk membersihkan, katanya kan untuk membersihkan badan kita ya kan, membersihkan jiwa kita. Bahwa setiap jengkal tubuh kita itu perlu dizakati, yaitu zakat fitri itu ya Pak Ustadz ya. Bahwa makanan yang kita makan, makanan yang kita nikmati itu perlu untuk ada beberapa persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala melalui zakat itu ya Pak Ustadz. Kira-kira begitu Pak Ustadz ya. Artinya memang ya kalau misalkan pun kita ingin mengeluarkan zakat fitri menggunakan uang, coba deh kita lebih baik beli berasnya dulu, kemudian uang yang kita pengen keluarkan itu ya kita keluarkan juga gitu ya Pak Ustadz ya. Itu jalan yang lebih hati-hati sebab yang lebih hati-hati gitu. memang 3 mazhab ini nggak ada yang mengeluarkan uang ya Nggak Pak ada yang Ustadz ya. mengeluarkan uang. Artinya di zaman Nabi pun zakat fitri nggak pakai uang. Nggak kan? pakai uang. Nggak pakai uang. Nah ini yang kemudian menjadi perhatian kita bersama gitu, Masya Allah. Jadi ini menarik ya, Insan BP Jam Sostek, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa ternyata memang zakat fitri yang kita laksanakan tiap tahun menjadi kewajiban kita itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan benar-benar ya Pak Ustadz ya, agar kemudian tidak terjadi kesalahan ketika petunjuk pelaksanaannya itu kita kurang cermat gitu ya Pak Ustadz Kosasi ya. Tapi memang di tengah-tengah masyarakat masih banyak yang perlu kita edukasi gitu, dan kita berharap mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa ditonton oleh Insan BP Jam Sostek, oleh masyarakat luas, agar menjadi pembekalan wawasan juga dengan segala kerendahan hati kami tentunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Mungkin terakhir saya mau kasih kesimpulan untuk Kesimpulan. dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat ulama, untuk kehati-hatian
saran dari kami dan guru-guru kami. Pertama, zakat dibayarkan dengan beras. Dengan beras. Ya, atau kalau mau ditambah uang, boleh ditambah uang. Nah, Ya. Berasnya berapa? Minimal 2,5 kilo. Ya. Dibayarkan kapan? Dibayarkan ketika malam Id. Ya. malam takbiran. Malam takbiran. Ya. Kemudian dibayarkan di mana kita berada. Kalau kita ada di Jakarta malam takbiran, dibayarkan Di Jakarta. Jakarta. Kemudian langsung kita yang kasih ke mustahik. Oh, bukan nitip ke Bukan nitip ke masjid. bukan nitip ke badan ambil zakat. Oh, Itu saran dari saya untuk keluar dari ikhtilaf ulama yang ada. Jadi sebagai bentuk kehati-hatian lah gitu. hati-hatian. Biar lebih afdol Biar lah lebih jadi kira-kira afdol. Pak Ustadz ya. Nah, Masya Allah, ini mudah-mudahan bermanfaat pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa pembekalan wawasan kita tentang zakat ini ya benar-benar harus diperhatikan gitu ya Pak Ustadz Kosasi ya. Masya Allah. Oke, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Fauzan atas pembekalan wawasan tentang zakat fitri ya Pak Ustadz Kosasi ya. Boleh didekatkan Pak Ustadz Kosasi. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya nih Pak Ustadz Kosasi, bahwa sebentar lagi kan Idul Fitri nih. Betul. Kita tahu bahwa Idul Fitri itu Ramadan itu adalah kawah candra di muka. Seakan-akan neraka tapi memiliki khasiat yang luar biasa. Betul. Katanya kawah candra di muka itu Gatot Kaca dilemplungin situ, keluar-keluar jadi Gatot Kaca kan katanya. Sama dengan sekarang ya Zat. Kita habis taraweh, orang-orang udah tidur, mungkin kita jam 11 masih podcast. Masih podcast demi memberikan pembekalan wawasan. Insyaallah. Lillahi ta'ala. Insyaallah. Kita akan dengarkan bersama nih Pak Ustadz Kosasi bagaimana guru kita Ustadz Kiai Haji Lukmanul Hakim Marzuki akan memberikan insight atau pembekalan wawasan kepada kita, tips-tips dan trik-trik agar kemudian selepas Ramadan tiada, selepas Ramadan pergi meninggalkan kita tetap tidak kontraproduktif gitu ya, tidak menurun gairah kita untuk melakukan ibadah. Kami silakan kepada guru kita Lukmanul Hakim Marzuki. Falyatafaddal masykura. Silakan guru. Baik, para insan BP Jam Sostek dimanapun Anda berada, dan seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan melalui tayangan ini menjadi sodakoh kuota buat Anda semuanya. Amin ya Amin, rabbal amin. alamin Dan ya Rabb. menjadi investasi amal kami di hadapan Allah Subhanahu wa Amin Ta'ala. ya Rabb, amin amin ya Rabb. Karena kami sadar pada saatnya nanti kami harus menutup mata, meninggalkan dunia yang fana, Masya Allah. menghembuskan nafas yang terakhir kalinya, menutup cerita hidup di alam dunia. Kami menginginkan dan mendambakan, dan tentu pemirsa pun mengharapkan ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang di kemudian hari itu mengenang kebaikan-kebaikan kita sesuai dengan ungkapan Rasul, uzkuru mahasina mautakum. Sebut-sebut kebaikan orang yang telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, Ramadan ini bukanlah target dan tujuan kita, tapi Ramadan month of training, bulan pendidikan, bulan pelatihan. Dididik kita 1 bulan, dilatih kita 1 bulan untuk mendisiplinkan diri, mengatur waktu kita, memanage di dalam segala aktivitas kita. Kita mau rela sekalipun berat mata untuk terbuka di waktu tengah malam, bermunajat, kemudian melanjutkan santap sahur, lalu kemudian start dari mulai kita azan subuh hingga waktu maghrib, berusaha dengan sabar melatih badan kita untuk berlapar-lapar. Padahal kita sadar teman-teman semua, lapar sangat membuat perut melilit, haus sangat membuat tenggorokan tercekik. Tapi latihan itu semua, ujian itu semua akan mampu kita lewati di saat kita mendengar suara beduk dan azan maghrib. Maka kalau di rumah tuh anak saya suka ganti-ganti channel gitu kan, cari azan yang paling cepat. Masya Allah. Karena azan asar dengan azan maghrib mirip-mirip. Mirip-mirip gitu. Iya guru. Kemudian malamnya kita juga berusaha menghidupi dengan berbagai macam aneka ibadah, yaitu tarawih, witir, tahajud, dan lain-lainnya.
Kemudian di bulan ini pula kita gemar membaca Al-Quran, berteman baik dengan Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat baik kita. Masya Allah. Namun yang kami ingin sampaikan informasi kepada kami, kita semua dan seluruh pemirsa, jangan sampai seusai Ramadan selesailah semuanya. Berakhir Ramadan, berakhir segalanya. Kalau macam itu apa artinya? Padahal bulan ini bukan target dan tujuan. Bulan ini hanya bulan pendidikan dan pelatihan. Kita menanam, menebar benih-benih kebaikan yang nanti seusai Ramadan, kehidupan kita 11 bulan kemudian harus jauh lebih baik. Kalau tadinya gemar baca Quran, seusai Ramadan ya ditingkatkan baca Qurannya. Kalau waktu Ramadan kita rajin bersedekah, seusai Ramadan lebih rajin sedekahnya. Masya Allah. Jadi artinya, maka dari itu kenapa seusai Ramadan berganti bulan, beralih bulan bernama Syawal. Nah, Syawal itu secara lughah, secara arti yakni meningkat, harusnya semakin meningkat, bukan malah semakin melempem gitu loh. Kalau begitu, kalau yang hanya targetnya cuma Ramadan, melakukan kebaikan hanya di bulan Ramadan, selebihnya selesai semuanya, buat apa dihadirkan Ramadan untuk kita? Padahal kita udah minta jauh-jauh ditemukan oleh Ramadan. Seusai Ramadan, ayo, saya ingin mengajak diri saya, menggembleng diri saya dan kita semuanya untuk lebih meningkatkan kualitas mutu hidup kita ke depannya. Sambung hubungan baik kepada Allah secara intens dan juga antar sesama kita manusia. Ini jadi kayak ceramah nih. Tapi memang begitu. begitu Guru. Enggak, memang perlu kita mendengarkan nasihat-nasihat unik seperti yang disampaikan Guru gitu ya, Guru Lukman. Nasihat-nasihat menusuk kalbu agar kemudian ini menjadi pengingat kita bahwa di 11 bulan ke depan adalah sebenarnya yang akan kita jalankan setelah kita menebar benih kebaikan itu, Guru. Ya, Nah, betul. Masya Allah. Ya artinya harus ada peningkatan sesuai dengan namanya Syawal. Jangan sampai ramainya masjid, penuhnya musola hanya di bulan Ramadan. Kadang-kadang setelah nggak usah nunggu 9-10 Syawal, malam kedua Syawal aja kadang-kadang subuh ya. Iya. Ya Ustadz ya. Habis lebaran, Iya. Yang buka pintu dia, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang aminin dia juga, nutup pintu dia lagi. Kemana nih? Mana peserta Ramadan gitu loh. Ini ya Allah. Saya jadi teringat itu seorang ulama, saya lupa nama ulama itu, kata kun robbaniyan walatakun ramadhaniyan. Nah, jadilah engkau hamba Tuhan sejati, jangan jadi hamba Ramadan semata. Betul. Masya Allah. Kalau kita kemudian kontraproduktif setelah Ramadan malah jadi melempem, berarti jangan-jangan kita hamba Ramadan. Benar. Ya lagi-lagi itu pemirsa ya, Ramadan ini bukan target dan tujuan kita intinya. Ramadan ini hanya bulan pelatihan, bulan pendidikan yang setelah dilatih, setelah dididik, setelah dibina dalam madrasah Ramadan, universitas Ramadan, seharusnya keluar kita jangan sampai tereliminasi. Tapi menjadi hamba-hamba Allah yang meraih prestasi, yang memperbaiki kehidupannya 11 bulan setelah kepergian Ramadan. Masya Allah. Jadi wisudawan Ramadan yang berhasil. Amin ya rabbal alamin. Pak Kos, boleh closing statement sebelum kita kemudian akan sama-sama closing dan mengucapkan selamat Idul Fitri untuk insan BP Jam Sostek dimanapun berada. Closing statement Pak Kos. Sebetulnya udah di closing oleh Ustadz Lukman. Tapi kan tentu perlu ini kan, perlu sama-sama mendengar nasihat juga dari Ustadz Kosasi ini. Saya ini di tengah-tengah orang alim. Masya Allah. Senang. Orang tawadu biasa begini nih. Saya juga tawadu, tahu warna duit. Tadi ada yang disampaikan Ustadz Auzan, Ustadz Lukman. Saya mungkin bisa diawali dengan bahwa kita itu hidup di dunia itu manusianya adalah tujuannya untuk menyembah kepada Allah pertama gitu. Betul. Berarti kita harus ingat selalu di dalam benak hati sanubari kita bahwa kita ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk kegiatan apa-apa, tapi
untuk beribadah tentunya. Semata-mata beribadah. Semata-mata untuk beribadah. Dan ketika semata-mata untuk beribadah, tujuan adalah untuk takarrub ilallah. Taqarrub. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Masya Allah. Selalu ingat di dalam hati kita ingin selalu dekat, selalu dekat. Tentunya bagaimana caranya dengan selalu ingin dekat? Tadi sudah ditentukan dengan syariah, kita harus berzakat, berinfak, sedekah, care terhadap sesama gitu kan. Tentunya dengan kaidah-kaidah hukum. Kebetulan di bulan Ramadan kita bicara mengenai zakat. Zakat yang sudah disampaikan Ustaz Ozan itu ya. Nah, di bulan Ramadan jangan sampai menjadi hamba-hamba Ramadan, tetapi ya kita perjalanannya masih jauh. Mungkin ya kami lihat bahwa kenapa Ramadan tuh setiap tahun harus 1 bulan itu untuk pendidikan terus, karena tahu manusia itu makhluk yang lemah, makhluk dhaif. Kalau nggak ada Ramadan lupa diri kita. Betul, Masya Kita Allah. lupa diri, maka kembali lagi ke nomor 1, nomor 2-nya kita terlupakan, hilang lagi. Takarrub ilallah, kita untuk beribadah dan lain sebagainya kita lupa. Maka 1 bulan itu akan menjadi pengingat. Rugi kita kalau tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Bahkan kita harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, maka dari itu sangat beruntung saya ini dekat dengan orang-orang soleh, Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, didoain orang soleh saya. Insya Allah. Dan kemudian ya kita sesama manusia, karena kita makhluk yang lemah, maka kita harus saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Terkadang kita lagi ingat, kita jangan merasa kita paling alim. Nah, Kemudian ketika kita lagi di bawah, lagi turun keimanan kita, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari orang soleh. Apalagi bersenda gurau, apalagi tidak berusaha untuk mencari ilmu agama. Kalau kita jauh dari ulama, jauh daripada orang-orang soleh, bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup ini di hadapan Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala? Allah ya Rabbana. Saya teringat ada satu, ini hadis atau qaul ulama nih Ustaz. Nah, Kenapa kita diajarkan untuk berzakat, infak? Karena kita itu kan pertama dasarnya pelit ya Ustaz. Dasarnya pelit itu apa sih, kriteria pelit? Saya mendapatkan definisi kalimat pelit itu adalah orang yang mengambil haknya tidak menyisakan untuk orang lain. Itu pelit. Pelit. Waduh, padahal kalau kita nih ya, jangankan bukan haknya. Maksud saya begini, jangankan hak kita misalkan 10, kita pengen dapat 12 gitu kan. Kalau hak pengen udah lebih. pasti ngotot gitu Iya, kan. nah. Itu dikatakan pelit. Kalau kita dapat haknya 10, kita bolehlah ambil 7 saja. 3-nya kita buat berikan orang lain. Masya Allah. Mungkin itu sebagai statement terakhir, sebagai untuk podcast Closing ini, statement. closing statement ini, kita mengajak kepada seluruh insan BPJS Tenaga Kerjaan untuk selalu aware, selalu bertakwa, selalu beribadah, dan tentunya jangan jauh-jauh dari orang-orang soleh. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan kita terjaga Amin. dari Ya api Rabbal neraka alamin. Amin, dan ya masuk Allah. surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz Hamdillah Kosasi, juga kepada Guru Luqmanul Hakim Marzuki, juga kepada Ustadz Ahmad Fauzan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh insan BP Jam Sostek dimanapun Anda berada, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berempat bersama Ustadz Hamdillah Kosasi, Guru Luqmanul Hakim Marzuki, Ustadz Ahmad Fauzan, dan saya Ahmad Nu'man mengucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kullu 'am wa antum bi fi khair. Mudah-mudahan kita semua setiap tahun ke tahun bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Hamdillah Kosasi. Sama-sama, Ustaz. Terima kasih Guru Luqman. Terima kasih Sama-sama. Ahmad Fauzan. Ya Allah, saya alhamdulillah merasa bahagia dan bersyukur bisa berada di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, kita semua yang menonton video ini senantiasa dijaga dan diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirul kalam, kami ucapkan jazakumullah khair. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih, masya Allah.